Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita berada di Monumen Pancasila Sakti atau lebih dikenal dengan nama Lubang Buaya. Atas prakarsa Presiden kedua RI, Bapak Soeharto, dibangunlah Monumen Pancasila Sakti ini. Di atas tanah seluas 14,6 hektar, monumen ini dibangun sebagai bentuk pengingat pada para pahlawan revolusi yang telah berjuang mempertahankan ideologi Indonesia, yakni Pancasila dari bahaya ideologi komunis. Monumen Pancasila Sakti terdiri dari dua area, yakni area outdoor dan area indoor. Area outdoor terdiri dari pameran taman, sedangkan area indoor berupa museum dan persembahan. Tempat pertama yang dapat dikunjungi adalah sebuah cungkup yang di dalamnya terdapat sumur tua yang juga dikenal dengan sumur maut. Di sumur inilah tempat diketemukannya jenazah 7 pahlawan revolusi yang akhirnya dapat diangkat pada tanggal 4 Oktober 1965 dalam keadaan rusak akibat dari penganiayaan secara kejam oleh gerombolan PKI. Tepat di atas sumur ada plakat yang bertuliskan, "Cita-cita dan perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini." Sebelah dengan sumur laut, terdapat rumah kecil yang dikenal dengan nama Rumah Penyiksaan. Rumah ini digunakan oleh anggota PKI untuk menawan dan menyiksa para perwira TNI sebelum akhirnya disiksa dan dibunuh, kemudian dimasukkan ke dalam sumur maut. Dalam rumah ini dapat dilihat diorama penyiksaan, di mana diorama ini menggambarkan penyiksaan para korban perwira TNI yang diculik masih dalam keadaan hidup. Mereka adalah Mayor Jenderal TNI R. Suprapto, Mayor Jenderal TNI S. Parnan, Brigjen TNI Sutojo Siswo Miharjo, dan Letus Pierre Andre Stenden. Diorama ini dibuat berdasarkan keterangan dari hasil cerita berita acara pemeriksaan para pelaku penyiksaan dan pembunuhan dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa, serta kesaksian dari agen polisi 2 Sukitman yang merupakan salah satu korban selamat dari G30S PKI. Dari rumah penyiksaan, tempat berikutnya adalah sebuah rumah kecil yang dijadikan sebagai pos komando. Rumah ini sebelumnya adalah rumah milik seorang penduduk daerah Lubang Buaya yang bernama Bapak Soeb. Pada waktu meletusnya G30S PKI tahun 1965, rumah ini dipakai oleh pimpinan gerakan, yaitu Letkol Untung dalam rangka mempersiapkan penculikan terhadap 7 Jenderal TNI AD. Pos komando ini masih dipertahankan keasliannya, sampai isi rumahnya pun sebagian besar masih asli seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, mesin jahit, bufet, dan balai kamar depan. Tak jauh dari rumah pos komando terdapat rumah kecil yang merupakan rumah dapur umum. Rumah ini digunakan oleh gerombolan PKI sebagai dapur umum bagi para pemberontakan. Sama seperti rumah komando, rumah ini masih dipertahankan, mulai dari bentuknya, keasliannya, bahkan sampai perabotannya yang ada di dalamnya. Di sebelah utara dari sumur maut terdapat patung para pahlawan revolusi dengan latar belakang tembok setinggi 17 meter dan dihiasi dengan patung Garuda Pancasila. Ketujuh pahlawan revolusi berdiri berderet dalam setengah lingkaran dari barat ke timur, yaitu Majen TNI Anumerta Sutojo Siswo Miharjo, Majen TNI Anumerta DI Panjaitan, Letjen TNI Anumerta R. Suprapto, Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letjen TNI Anumerta MT Haryono, Letjen TNI Anumerta S. Parman, dan Kapten CZI Anumerta Pierre Tendean. Di bawah patung tersebut terdapat sebuah relief yang menggambarkan sebuah peristiwa prolog kejadian dan penumpasan G30S PKI oleh ABRI dan rakyat.
Di bawah relief juga terdapat tulisan waspada dan mawas diri agar peristiwa semacam ini tidak terulang lagi. Selanjutnya adalah area indoor. Di museum ini berisi diorama yang menceritakan mengenai sejarah pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di wilayah Indonesia. Sebelum masuk ke dalam museum, kita akan dilihatkan sebuah peta relief yang menggambarkan lokasi Monumen Pancasila Sakti sebelum 1 Oktober 1965. Setelah masuk ke dalam gedung, terdapat 3 buah foto mozaik, di mana foto pertama adalah foto korban keganasan PKI di Madiun 1948. Foto kedua adalah foto penggalian dan pengangkatan jenazah pahlawan revolusi, dan yang ketiga adalah foto sidang Mahkamah Militer luar biasa terhadap tokoh-tokoh G30S PKI. Pertama, terdapat berbagai macam diorama yang berhubungan dengan pemberontakan PKI di setiap daerah di Indonesia. Mulai dari peristiwa 3 daerah, peristiwa revolusi sosial di Langkat, pengacauan Surakarta, pemberontakan PKI di Madura, sampai Muso, pimpinan PKI tertembak mati, pembunuhan massal di Tirtomoyo, dan lain-lainnya. Di lantai 2 ini terdapat diorama pengadilan DNA di tokoh G30S PKI, kampanye budaya PKI, peristiwa Kanigoro, lahirnya MKTP PKI, pawai ofensif revolusioner PKI di Jakarta, penyerbuan gubernuran Jawa Timur, peristiwa kentungan Yogyakarta, dan lain-lain. Selain diorama, pengunjung museum juga dapat melihat replika cincin mortir yang digunakan untuk membunuh Letnan Kolonel Sugiono dan Kolonel Katamso dalam peristiwa di Desa Kentungan, stun gun milik Brigjen DI Panjaitan, serta beberapa senjata rampasan PKI. Di ujung ruangan ini terdapat 2 mozaik foto pemberangkatan 7 jenderal pahlawan revolusi ke Taman Makam Pahlawan yang ada di Kalibata. Setelah dari ruang diorama, kita dapat menuju ke ruang relief. Ruangan ini sendiri berisi berbagai macam barang-barang peninggalan para pahlawan revolusi, terutama pakaian yang dikenakan pada saat mereka diculik. Selain pakaian dan barang-barang pribadi, juga terdapat hasil visum dari para korban, peluru yang ditemukan pada tubuh mereka, foto-foto pribadi, dan foto jenazah setelah dikeluarkan dari sumur maut. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.